Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita membaca buku tafsir salat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca renungan Al-Fatihah. Di samping kita menghadirkan perasaan bahwa kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dikala kita membaca surat Al-Fatihah saat salat, maka kita juga perlu menghadirkan satu renungan. Renungan Al-Fatihah memaknai setiap apa yang kita baca ketika kita membaca Al-Fatihah. Setiap ayat yang kita baca dari surat Al-Fatihah. Ketika seseorang hendak memberi nasihat yang berharga, dia berpesan kepada pendengarnya untuk merenungkannya. Coba Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Dipikir dengan baik, direnungkan dengan baik. Seperti itulah sebagai muqaddimah ketika orang ingin memberikan nasihat kepada orang lain. Dia berpesan kepada pendengarnya untuk merenungkannya. Demikian pula nasihat yang ada dalam Al-Quran. Sudah selayaknya kita berusaha untuk merenungkannya, agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Dan itu tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Itu merupakan kitab anzalnahu ilaika yang aku turunkan kepadamu. Mubarakun yang diberkahi. Liyadabbaru ayatihi, agar kalian merenungkan ayat-ayatnya. Sehingga tadabbur Al-Quran merupakan tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya sampaikan sekali lagi, yang kita lakukan adalah renungan singkat, yaitu tadabbur dan bukan belajar tafsirnya. Sehingga tidak terlalu melebar, tidak terlalu kemudian merinci, tapi kita hanya menyampaikan apa sih yang perlu kita pikirkan ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sampai selesai surat Al-Fatihah. Ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Digandengkan dengan ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Zat yang Maha Pengasih Penyayang. Ada dua pelajaran dalam hal ini. Kenapa ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin digandengkan dengan nama Allah Ar-Rahmanir Rahim? Padahal nama ini juga sudah disebutkan di Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kita mengambil pendapat bahwa basmalah adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, berarti nama Ar-Rahmanirrahim berulang sebanyak 4 kali dalam 3 ayat. Lalu kenapa nama ini yang diulang-ulang atau yang disebutkan setelah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin? Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Rabbnya seluruh alam. Sehingga alam semesta itu dalam kekuasaan Allah. Dalam perlindungan Allah. Kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah semuanya yang ngatur. Ada 2 pelajaran yang disampaikan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Yang pertama, makna Rabbul Alamin adalah sang pencipta dan penguasa alam semesta. Sehingga ketika orang mendengarkan kalimat ini, maka akan menunjukkan kebesaran Allah. Dan bisa jadi itu akan memicu rasa takut dari para hamba. Masya Allah, betapa besarnya dia. Betapa agungnya dia. Betapa kuasanya dia. Maka itu akan menimbulkan rasa haibah, rasa takut yang dimiliki oleh yang ada pada diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sifat
Ar-Rahmanir Rahim, Maha pengasihnya Allah, penyayangnya Allah, akan memberikan harapan besar bagi hamba untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika itu digabungkan, akan memberikan keseimbangan. Yang satu menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah, sehingga bisa menimbulkan rasa takut hamba kepada Allah. Dan yang satu menunjukkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, sehingga memberikan harapan besar dari seorang hamba untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata zat yang maha besar itu, zat yang menguasai alam semesta itu adalah zat yang dia sangat kasih sayang kepada para hambanya. Kemudian pelajaran yang kedua, hamba akan menyadari bahwa cara Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai dan mengatur alam semesta itu bukan dengan kekerasan, bukan dengan secara kejam, bukan dengan kekerasan terhadap hambanya, namun dengan penuh kasih sayang. Makanya para ulama mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, rububiyah Allah, bagaimana cara Allah mengatur alam, bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan atau menguasai alam ini. Jawabannya adalah Allah menguasai alam ini diwarnai dengan rasa kasih sayang, diwarnai dengan kasih sayang, diwarnai dengan kelembutan, bukan diwarnai dengan kekerasan. Ini kesimpulan dari tafsir Al-Qurtubi. Sekarang saya tambahkan. Apa itu alam? Alam pengertiannya adalah kullu ma siwallahi fahuwa alam. Segala sesuatu selain Allah itu alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan saya salah satu bagian dari alam. Bapak Ibu adalah bagian dari alam. Semua yang ada di sekitar kita adalah bagian dari alam. Karena alam pengertiannya adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Fahuwa alam, maka itu adalah alam. Dan disebut alam li'annahu alamun 'alal bari. Karena alamin, al-alam ini adalah alamun, dari kata alamun. Alamun artinya apa, Pak? Artinya tanda. Li'annahu alamun 'alal bari. Karena segala sesuatu selain Allah ini adalah alamun, tanda 'alal bari, keberadaan al-bari. Siapa al-bari? Sang pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut alam li'annahu alamun 'alal bari karena keberadaannya merupakan tanda keberadaan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa huwa alamun, maka dia adalah alam, tanda bagi keberadaan sang penciptanya. Allah adalah Rabbul Alamin, Rabbnya seluruh alam. Berarti seluruh alam adalah marbub. Jadi lawan dari Rabb adalah marbubun. Ada Rabbun, ada marbub. Rabbun artinya sang pengatur, sang pencipta, pengatur dan pemilik. Sehingga dia adalah Khalik. Marbubun artinya yang diatur, yang diciptakan, yang dikuasai, yang dimiliki. Berarti dia adalah makhluk. Dan segala sesuatu selain Allah adalah marbub. Maka ketika Allah mengatakan Rabbul Alamin, dan alam pengertiannya adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah, fal alam marbubun, maka alam di sini adalah marbub. Dan dia adalah makhluk, sehingga alam adalah makhluk semuanya. Dia berada di alam apapun, baik alam malaikat, alam jin, maupun alam-alam yang lainnya. Sehingga akhirat itu makhluk atau bukan? Makhluk. Surga dan neraka makhluk bukan? Makhluk. Arsy Allah
makhluk. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dirinya Rabbul Alamin, dia adalah Rabb semesta alam. Artinya dia adalah yang merajai alam ini, yang menguasai alam ini. Maka menunjukkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan, Zat yang maha besar itu memiliki sifat Ar-Rahmanir Rahim. Dia adalah Zat yang maha pengasih dan penyayang. Ada yang bertanya, Pak, Ar-Rahman Ar-Rahim yang benar itu pengasih penyayang ataukah penyayang pengasih, Pak? Sempat ada diskusi seperti itu ya. Kalau kita lihat dari asal katanya, yaitu dari asal kata rahmah, yang artinya adalah kasih sayang, maka sebenarnya makna kata kasih maupun sayang, ya, Anda mau taruh di Rahman atau Anda taruh di Rahim, saya kira kalau dalam bahasa kita kok sama saja. Artinya Anda mau kasih terjemah Maha pengasih penyayang atau maha penyayang pengasih, kayaknya dalam bahasa kita ini padanan, ya. Ini sinonim. Dia mengasihi, dia menyayangi. Kurang lebih sama. Makanya kita bisa memahami perbedaan makna Ar-Rahmanir Rahim bukan dari terjemah bahasa Indonesianya, tapi dari asal-usul pembentukan kata itu. Dia berasal dari kata yang sama, yaitu kata rahmah. Namun ini menunjukkan makna rahmat yang berbeda. Kalau yang ini rahmat yang luas, kalau yang ini rahmat yang sampai kepada hambanya. Sehingga rahmat Allah yang maha luas itu mencakup seluruh makhluk. Yang mukmin maupun yang kafir, yang berakal maupun yang tidak berakal. Dan rahmat Allah ada yang sampai, ada yang enggak sampai. Yang sampai itu karena Allah memiliki nama Ar-Rahim. Yang enggak sampai contohnya apa, Pak? Orang kafir enggak dikasih hidayah. Berarti dia enggak mendapatkan rahmat dari Allah ketika di dunia dalam bentuk hidayah. Orang kafir ketika di akhirat dia tidak mendapatkan nikmatnya surga. Berarti dia tidak mendapatkan rahmat Allah ketika di akhirat. Tidak sampai kepadanya rahmat itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Ar-Rahim. Artinya adalah Zat yang memberikan rahmat itu kepada makhluknya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu pelajaran yang disampaikan oleh salah satu dosen saya ketika di Mediu ya. Di Madinah International University. Saat stadium general, dia menyampaikan satu pernyataan begini. Kamu bisa perhatikan, jadi karena beliau bukan orang Indonesia ya. Bagaimana cara orang-orang yang mengagungkan berhala di negara kamu di Indonesia? Bagaimana cara mereka memvisualisasikan berhala? Dia bilang, hampir semua berhala-berhala yang ada di Indonesia itu kan penampilannya menakutkan. Ya. Misalnya sebelum masuk di tempat ibadahnya orang paganisme, orang penyembah berhala, ada 2 patung gede ya, bawa pentungan, patung Gupolo. Coba, gimana penampilan patung Gupolo? Matanya melotot sampai mau keluar. Rambutnya keriting ikal. Terus apa? Dia bertaring. Ya. Kayak buto cakil. Bawa pentungan, badannya gede. Tujuannya biar ketika orang masuk ke tempat itu, dia langsung muncul rasa takut. Hati-hati lah ya. Kalau kamu nggak hati-hati di sini, dipentung karo Gupolo. Belum lagi kemudian semakin ke dalam, suasana dibuat singup. Ya. Singup itu apa ya? Angker, menakutkan. Suasana mencekam, angker, suasana menakutkan.
Kemudian bentuk berhalanya nggak ada kok. Tampan itu nggak ada. Rata-rata misalnya punya tangan 5, coba. Tangan 5 itu di mana aturnya? 4 samping kanan kiri, 1 di tengah. Punya mata 3. Wajahnya kadang ya, ada yang berwajah gajah, ada yang berwajah burung, ada yang berwajah ini. Sehingga mereka membangun bentuk pengagungan terhadap Tuhan itu dengan cara ditakut-takuti manusianya. Awas, hati-hati nanti kamu kualat. Awas, hati-hati nanti kamu ya, nanti kamu dipentung sama Kupolo. Ya. Suasana untuk menimbulkan pengagungan kepada Tuhannya itu berangkat dari rasa takut. Dan itulah ajaran agama kesyirikan. Hal yang sama juga terjadi pada mereka yang mengagungkan kuburan. Sehingga juru kunci akan memberikan berbagai macam saran. Ya. Bapak kalau di sini yang sopan, hati-hati. Nanti kalau pulang nggak sopan, hilang ya, kemaluannya misalnya. Ya. Atau nanti dihukum sama kuburannya. Sehingga dia nggak boleh berjalan mundur, nggak boleh berjalan membelakangi kuburan. Kalau datang kan menghadap, kalau pulang mundur, dia nggak boleh kemudian balik arah. Ini membelakangi kuburan nggak boleh. Sehingga suasananya dibuat suasana menakutkan. Dikit-dikit awas kualat, awas kualat. Rata-rata seperti itu jemaah. Dan itulah pendekatan agama kesyirikan. Sehingga mereka memberikan pendekatan bagaimana caranya memunculkan rasa takut dari penganutnya. Agar dia mengagungkan sosok yang dia sembah. Beda dengan ajaran agama tauhid. Pendekatan yang diberikan adalah pendekatan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kasih sayang. Dan Anda bisa perhatikan inilah sifat pertama yang disebutkan dalam Al-Quran. Nama pertama yang disebutkan dalam Al-Quran ada 3. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nama Allah yang pertama disebutkan dalam Al-Quran. Begitu Anda buka, Bismillahirrahmanirrahim. Ada nama Allah, nama Ar-Rahman, dan nama Ar-Rahim. Pertama kali yang kita buka. Agar kita kenal, kitab ini diturunkan oleh zat Allahu yang dia paling berhak untuk disembah. Dan dia itu maha pengasih penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya, mengatur hambanya. Semuanya ya, pendekatannya adalah pendekatan kasih sayang. Bukan kekerasan, bukan kekejaman. Namun Allah menguasai dan mengatur alam dengan kasih sayang dan kelembutan. Kalau kita paham semacam ini maka akan menimbulkan rasa cinta yang lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ayat yang kedua. Maliki yaumiddin. Menguasai sang penguasa di hari pembalasan. Ad-din artinya adalah hari pembalasan, yaitu kiamat. Ada 2 riwayat untuk kata maliki. Kata ini bisa dibaca panjang, bisa juga dibaca pendek. Sehingga bisa dibaca maliki yaumiddin yang artinya menguasai. Bisa juga dibaca pendek maliki yaumiddin yang artinya raja. Jadi kalau dibaca maliki artinya penguasa. Kalau dibaca maliki artinya raja. Misalnya Maliku Jawala, pemilik HP. Malik Jawala artinya pemilik HP, yang menguasai HP ini. Maliku Daulah, berarti dia raja negara. Tapi dibaca pendek. Malik ad-Daulah. Makanya sebutan untuk raja-raja Saudi misalnya Al-Malik Abdullah, Al-Malik Salman, Al-Malik Raja Yordan juga disebut Al-Malik Yordan, Al-Malik Abdullah Yordan. Sehingga Malik yang dibaca pendek mimnya artinya adalah raja. Sebagian ulama menyarankan
agar dibaca secara bergantian. Sehingga satu saat Anda baca Fatihah membaca Maliki Yaumiddin. Di kesempatan yang lain Anda ketika baca Fatihah Anda baca pendek Maliki Yaumiddin. Kenapa kita baca bergantian? Agar kita menetapkan dua sifat untuk Allah sekaligus. Sehingga kita mengakui dialah sang raja dan dia juga sekaligus penguasa. Dia sang raja dan sekaligus penguasa. Raja di hari pembalasan dan penguasa di hari pembalasan. Bedanya apa, Pak? Raja itu kan memimpin. Kalau penguasa, dia yang menguasai. Di tengah manusia, ada pemimpin, tapi dia nggak menguasai. Ada penguasa, tapi dia nggak memimpin. Kok bisa? Ya banyak kita jumpai ya. Ada orang memiliki perusahaan. Dia punya perusahaan. Maka dia malik, dia pemilik perusahaan itu. Tapi yang ngatur perusahaan itu orang lain. Manajernya atau direkturnya. Dia cuman pemilik. Kita punya saham sebuah perusahaan, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti kita memiliki sebagian dari aset perusahaan itu, tapi kita nggak bisa membuat kebijakan A, kebijakan B. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kecuali kalau kemudian kita bisa menguasai sebagian besar aset itu. Tayyib. Di dunia ini masih banyak raja dan penguasa yang merasa hebat. Kelak di hari kiamat, semuanya menyadari sangat lemah tanpa daya. Kecuali mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kenapa di sini yang dicantumkan adalah Yaumiddin, hari pembalasan. Karena ketika di dunia ada banyak raja. Dan mereka masih merasa berkuasa. Begitu di akhirat, gak ada satupun. Habis semuanya. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang jadi pertanyaan, ad-din kenapa kok diartikan dengan pembalasan? Bukankah ad-din itu agama, Pak? Innad dina indallahil Islam. Jadi kata ad-din itu memiliki dua makna. Kata ad-din itu memiliki dua makna. Dari kata dana yadinu. Dana yadinu. Dainan. Dana yadinu dinan. Baik. Dana yadinu dinan punya dua makna. Pertama maknanya adalah beramal. Yang kedua maknanya adalah balasan untuk amal itu. Balasan amal. Ada ungkapan dalam bahasa Arab. Ini bukan hadis ya. Kama tadinu tudan. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu beramal, kamu akan dibalas. Sebagaimana kamu beramal, kamu akan dibalas. Sehingga dana di kalimat yang pertama, di kata yang pertama, ini artinya beramal. Dana di kata yang kedua artinya balasan. Balasan terhadap amal. Sehingga kata ad-din bisa dimaknai sebagai amal, bisa juga dimaknai sebagai balasan. Nah kemudian agama disebut ad-din karena agama itu isinya amal. Agama dalam bahasa Arab disebut dengan ad-din karena agama itu isinya amal. Ada enggak agama tanpa amal? Maka itu bukan agama. Mas, yang penting gini aja. Kamu pokoknya mengakui saya beragama ini, titik, sudah. Nanti akan kami terbitkan sertifikat. Nah, setelah itu mau beramal, nggak beramal, terserah kamu. Itu bukan agama namanya. Agama itu
pasti ada konsekuensi beragama. Saya beragama A. Berarti konsekuensinya apa? Kamu harus menjalankan aturan yang ada di agama A itu. Saya beragama B. Berarti kamu harus komitmen dengan agamamu dan menjalankan apa yang ada dalam agamamu. Sehingga semua agama itu isinya amal. Agama apapun. Tanpa amal, nggak ada agama. Di Indonesia, agama itu bisa diresmikan. Salah satu syaratnya adalah punya kitab suci. Kalau dia nggak punya kitab suci, nggak bisa jadi agama. Makanya ada beberapa agama yang karena dia nggak punya kitab suci, nggak bisa didaftarkan sebagai agama resmi negara. Ya. Contohnya kejawen, ya. Agama yang nyembah Bathara Semar, Sang Hyang Ismoyo. Yang itu dia nggak punya kitab suci. Sehingga karena nggak ada kitab sucinya, nggak bisa didaftarkan sebagai agama resmi. Maka rata-rata orang yang beragama kejawen ya cuma ngaku saja agamanya kejawen. Tapi di KTP kalau nggak Islam ya Nasrani, entah Katolik atau Protestan. Di Kalimantan ada agama apa? Kahuripan atau apa? Ya. Yang dia agamanya suku Dayak ya. Apa nama agamanya? Yang dia nggak punya kitab suci dan ingin diresmikan sehingga para tokohnya itu berkumpul untuk membuat kitab sucinya. Baik. Intinya kita memahami bahwasanya yang namanya agama itu pasti ada amal. Karena inti dari agama adalah amal. Makanya kemudian ad-din disebut sebagai agama disebut dengan ad-din. Nah, sedangkan hari kiamat disebut juga ad-din karena hari kiamat itu isinya balasan amal. Kiamat juga sama. Disebut dengan ad-din. Kenapa? Karena isinya balasan terhadap amal, balasan amal. Dari sinilah kita bisa memahami kesesuaian kenapa ad-din itu terkadang dimaknai sebagai agama dan terkadang dimaknai sebagai hari kiamat. Nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada beberapa renungan untuk ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Mohon agar iyyaka ya-nya jelas ya. Ada lidah yang sulit ya. Lidahnya orang Jawa. Tapi Jawa tidak semua kayaknya. Di Jawa Timur saya nggak menjumpai. Jawa Tengah, Jogja dan sekitarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena memang di Jawa, terutama Jogja dan sekitarnya, Z dengan Y itu tertukar ya. Ya. Di sini ada salah satu teman saya namanya Ziyad. Jadinya apa? Iyad. Manggilnya jadi Iyad. Zainal jadi Yainal. Jadi Z berubah jadi Y. Tapi kalau ketemu Y, berubah jadi Z. Sehingga orang Jawa, Jogja dan sekitarnya, iyyaka iyyaka na'budu wa iyyaka ada Z-nya. Dan itu keliru. Tekan Y. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan tasdidnya harus ditekan. Iyyaka, bukan iyyaka. Karena sebagian ahli tafsir mengatakan iyyaka tanpa tasdid artinya adalah dau'us syams. Kalau kita membaca iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu kami beribadah. Tapi kalau kita baca tanpa tasdid, iyyaka
iyyaka ini artinya dau'us syamsi. Sinar matahari. Masya Allah. Sehingga kalau ada orang yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada sinar matahari kami beribadah dan kepada sinar matahari kami minta pertolongan. Jadinya agama Sinto. Makanya tasydidnya harus ditegaskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasydidnya harus dipertegas. Baik. Di situ Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara ibadah dengan apa? Dengan mohon isti'anah, dengan mohon pertolongan, dengan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada beberapa renungan yang bisa kita ambil dari kalimat ini. Pertama, Allah menggandengkan antara ibadah dengan isti'anah, meminta pertolongan. Karena seorang hamba tidak akan mampu melakukan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kenapa digandengkan? Salah satunya adalah karena ini. Kita tidak bisa melakukan ibadah apapun tanpa ditolong oleh Allah. Karena hamba itu lemah. Kita lemah. Baik dari sisi fisik maupun mentalnya. Yang kedua, dengan memahami bahwa hamba tidak akan bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah. Maka akan menambah rasa tawakal ketika beribadah. Dan menghindari rasa ujub ketika beribadah. Kamu bisa kayak gini kan karena ditolong Allah. Maka jangan sombong. Kamu bisa kayak gini itu karena pertolongan Allah. Maka jangan ujub. Kalau dia menyadari itu. Sehingga muncul dua manfaat. Pertama, muncul rasa tawakal. Saya tidak mungkin bisa melakukannya kalau tidak ditolong oleh Allah. Sehingga ketergantungan hatinya muncul. Dia punya ketergantungan hati kepada Allah. Yang kedua adalah muncul perasaan rendah hati ketika ibadah. Saya ibadah itu karena ditolong oleh Allah. Sehingga ngapain saya harus ujub. Baik. Dan saya pernah menyampaikan kepada sebagian jamaah ya. Ketika Anda mencari dunia, Anda bertawakal atau tidak? Bertawakal. Kalau mau kerja, kita diajari untuk bertawakal. Nyari rizki, kita bertawakal. Maka demikian pula ketika kita nyari pahala. Kita juga diajarkan untuk bertawakal. Bertawakallah dalam mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, didahulukan ibadah dibandingkan isti'anah. Dalam rangka untuk mendahulukan hak Allah dibandingkan hak hamba. Dalam rangka untuk mendahulukan hak Allah dibandingkan hak hamba. Ibnu Taimiyah mengatakan, Ta'ammaltu anfa'ad du'ai fa'idha huwa su'alul aini ala mardatihi ta'ala. Thumma ra'aituhu fil fatihati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku merenungkan doa apa yang paling bermanfaat. Doa apa yang paling bermanfaat bagi hamba. Ternyata doa yang paling bermanfaat adalah doa minta pertolongan untuk mendapatkan ridha Allah. Dan sebab untuk mendapatkan ridha Allah apa? Beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah. Maka doa yang paling bermanfaat adalah berdoa agar dikasih kemudahan untuk bisa melakukan perbuatan yang menjadi sebab mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, "Tsumma ra'aituhu fil Fatihah." Kemudian aku perhatikan di surat Al-Fatihah ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masyaallah. Bagi orang yang memahami bahwa kenikmatan akhirat yang abadi itu Masya Allah tidak ada bandingannya dengan dunia, maka pada dirinya akan selalu diiringi dengan semangat bagaimana agar dia bisa mendapatkan kenikmatan itu. Dan kuncinya adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam dirinya
akan ada semangat untuk menggapai ridha Allah itu. Cuman untuk bisa menggapai ridha Allah, hamba tidak mampu untuk melakukannya kecuali atas apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kunci dari segala kebaikan adalah berdoa untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya miftahul khairi adalah at-taufiqu. Kunci dari segala kebaikan adalah taufik. Orang kalau dikasih taufik oleh Allah, maka ibadahnya benar, kemudian praktek kehidupannya benar. Wa anna taufiqa biyadillah, dan taufik itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Famiftahuhu sidqur ruju' wal luju' wal iftikar ilallah. Sehingga kata kunci semua itu adalah betul-betul merasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merasa sangat butuh kepada Allah, dia merasa tawaduk di hadapan Allah, iftikar, merasa sangat berharap kasih sayang Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya. Karena itulah beberapa ulama menangis ketika membaca ayat ini, merenungkan betapa lemahnya sang hamba dan betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sehingga hamba hanya bisa menggantungkan harapan kepadanya. Muzahim Ibn Zufar rahimahullah bercerita, Sufyan Ats-Tsauri pernah mengimami salat maghrib. Ketika membaca Al-Fatihah, beliau sampai di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu beliau menangis sampai bacaannya terhenti. Kemudian beliau mengulangi Al-Fatihah dari awal. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in beliau nangis. Terisak-isak. Kemudian bertahan sebentar, lalu diulangi lagi dari Al-Fatihah dari awal. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah ya. Dan itu karena pengaruh perenungan yang dilakukan oleh seorang ulama terhadap apa? Terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Ketika dia paham tentang maknanya. Tayyib. Walhamdulillah. Sampai di sini renungan untuk Al-Fatihahnya. Dan insya Allah masih ada beberapa ayat berikutnya yang belum kita baca. Insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Dan di sini saya tambahkan keterangan yang disampaikan oleh para ulama yang kemarin sempat kita singgung, namun belum kita rampungkan ya, belum kita selesaikan, terkait bagaimana posisi mengatur shaf bagi orang yang sholat dengan menggunakan kursi. Di sini saya cantumkan keterangan yang ada dalam web Islam Web ya. Islam yaitu fatwa Syabaka Islamiyah. Ada keterangan di sana, amma maudu'ul kursi minas saffi liman shalla jalisan alal kursi. Untuk posisi kursi di shaf bagi orang yang salat duduk di atas kursi. Fa innal ladzi yusalli jalisan alal kursi lahu halan. Orang yang salat sambil duduk di atas kursi ada dua kondisi. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia sholat duduk dari awal. Sholat sambil duduk dari awal. Karena tidak mampu untuk berdiri sama sekali. Al-ula yang pertama, ayyusalliya jalisan alal kursi min awwalis salati ila akhiriha. Dia sholat sambil duduk dari awal sampai akhir. Fahadha yuhadhis saffa bimawdi'i julusihi bimaq'adatihi. Maka dia duduk di shaf dengan meluruskan tempat duduknya dengan kanan kirinya. Seperti yang kita sampaikan kemarin ya. Pundaknya lurus dengan kanan kirinya. Kepalanya lurus dengan kanan kirinya. Sehingga tidak maju, tidak mundur. Nah, saya pernah melihat ada orang yang sholat sambil duduk, ini shaf, kemudian dia kakinya
yang lurus dengan shaf. Namun kepalanya di belakang. Kakinya lurus dengan shaf, kepalanya di belakang. Begini ya. Jadi ini shaf garis putih. Ya. Ini garis putih. Kakinya berada di shaf, kepalanya di belakang. Ini praktek yang keliru. Yang benar adalah kepalanya yang lurus dengan shaf, kakinya yang berada di depan. Jika yang bersangkutan sholat sambil duduk dari awal sampai akhir. Di sini ada kutipan dari Ensiklopedia Fikih, Mausu'ah Fiqhiyah. Ada kutipan dari Ensiklopedia Fikih. Wal i'tibaru fit taqaddumi wa adamihi lil qa'im bil aqbi wa huwa muakhirul qadam la lal ka'bi. Yang menjadi acuan lurusnya shaf bagi orang yang sholat sambil berdiri, yang jadi acuan adalah tumit, yaitu bagian belakang kaki, dan bukan mata kaki. Ada mata kaki, ada tumit, ya beda. Yang jadi acuan adalah tumit. Walau tasawaya fil aqbi, jika ada orang yang tumitnya lurus, ya, wa taqaddamat asabi'ul ma'mum lituli qadamihi lam yadur. Tapi jarinya makmum itu lebih panjang dibandingkan imam, maka ini tidak ngefek. Jadi yang beliau maksud begini. Keterangan di Mausu'ah Fiqhiyah itu maksudnya gini ya. Kalau orang sholat jamaah 2 orang. Masih banyak orang yang nggak ngerti cara ngatur shaf sholat jamaah 2 orang. Seringnya imam, makmum. Begini. Banyak yang kayak gini ya. Ada juga imam, makmum. Padahal dia cuma berdua. Tidak boleh yang kayak gini. Praktek seperti ini tidak boleh. Sudah? Meskipun umum di masyarakat yang seperti ini ya. Yang benar gimana? Salat jamaah, imam dan makmum adalah imam, makmum. Jejer. Begini ya. Nah, terus jejer ini apa enggak mengkhawatirkan nanti kalau makmumnya lebih depan dibandingkan imam. Kalau makmum lebih depan dibandingkan imam, sholatnya batal nanti jadinya. Sholatnya makmum batal. Sehingga kalau ada posisi imam, lalu makmum, nah begini, ini sholatnya batal. Karena makmum lebih depan dibandingkan imam. Nah sekarang yang jadi acuan lebih depan dan tidak lebih depan itu apa? Yang jadi acuan itu tumit. Yang jadi acuan adalah tumit. Ini gambar tumit. Ya. Ini gambar tumit. Nah, selama tumitnya sama, tidak jadi masalah. Nah, bisa jadi makmumnya orangnya tinggi. Orangnya tinggi, jadi sikile dawa. Ya. Kakinya jadinya panjang. Imamnya orangnya pendek, kakinya pendek. Maksudnya apa? Telapak kakinya pendek. Misalnya seperti itu ya. Sehingga kalau ini imam, ini makmum, ya, imamnya tumitnya segini, makmumnya sama segini juga. Nah ini sudah dianggap lurus. Cuman makmumnya ini telapak kakinya panjang, ya, sehingga imamnya telapak kakinya cuma sampai di sini. Makmumnya telapak kakinya sampai di sini. Misalnya kayak gini. Itu sah atau tidak ketika sholat jamaah berdua kayak gini. Nah di Mausu'ah Fiqhiyah tadi disebutkan jika walau tasawaya fil aqbi, kalau sama di tumitnya, ya, wa taqaddamat asabi'ul ma'mum, dan jari makmum lebih maju lituli qadamihi, karena telapak kakinya panjang, lam yadurra. Ini enggak ngefek. Yang penting pokoknya tumitnya sama. Kemudian, bagi orang yang duduk gimana? Nah, bagi orang yang duduk dijelaskan di sini. Wal ibrah fit taqaddumi bil aliyati lil qaidin. Sedangkan untuk orang yang duduk, maka yang jadi acuan adalah pantat.
Yang jadi acuan adalah pantat lil qaidin bagi orang yang duduk. Karena pantat ini ketika dipakai duduk lurus dengan apa? Lurus dengan badan. Lurus dengan badan. Sehingga nanti pundaknya, punggungnya, kepalanya akan lurus dengan kanan kirinya. Wabil jambi lil muttaji'in. Dan perut bagi orang yang sholatnya sambil tiduran miring. Baik. Sehingga misalnya ada orang yang tidur miring, ya, tapi kakinya selonjor ke depan. Yang jadi acuan adalah perutnya, bukan kakinya. Nah, ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau ditanya tentang yusalli alal kursi fil masjid, orang yang sholat di kursi ketika di masjid. Apakah kaki kursi yang belakang ataukah yang depan yang diluruskan dengan shaf? Fa'ajaba rahimahullah. Lalu beliau memberikan jawaban. Dia jadikan kaki kursi al-khalfiyah yang belakang, kaki kursi yang belakang, ya. Bimuhadati arjulil musallin, sejajar dengan kakinya para jamaah yang lain yang berada di kanan kirinya. Sehingga kaki belakang yang disejajarkan. Artinya nanti yang dijadikan acuan lurus adalah badannya, kepalanya, pundaknya, dan bukan kaki orang yang sholat. Karena dia sambil duduk. Nah, kemudian yang kedua. Al-halatu tsaniyah, kondisi yang kedua. Nah, ayyusalliya qa'iman, dia sholat sambil berdiri. Dia sholatnya sambil berdiri. Wa yajlisu 'inda ruku'i was sujud. Tapi duduk ketika rukuk dan sujud. Di sini dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, fatwa Syabakah Islamiyah itu di bawah Kementerian Agama Qatar. Ya. Walam nara lil fuqaha'il mutaqaddimin, kami belum menjumpai para ulama masa silam yang memberikan kalaman, yang memberikan keterangan tentang itu. Haula maudu'il musalli fi mithli hadha. Terkait posisi orang yang sholat kondisinya semacam ini. Walakin, kemudian dinyatakan, su'ila fadilatu Syekh Abdurrahman Al-Barraq. Syekh Abdurrahman Al-Barraq ketika ditanya an hadha tentang ini, fa'afada, lalu beliau sampaikan, bi annal ibrata bil qiyam, bahwa yang jadi acuan adalah posisi berdiri. Annal ibrata bil qiyam. Yang jadi acuan adalah posisi apa? Berdiri. Fayuhadis saffa inda qiyamihi, sehingga dia lurus dengan shaf ketika berdiri. Ya. Sehingga misalnya ya, orang sholat sambil berdiri, lurus dengan kanan kirinya. Lurus dengan kanan kirinya. Nah, di belakangnya ini ada kursi. Nanti saat dia rukuk, dia duduk di kursi itu, terus rukuk dan sujud di kursi. Wa ala hadza sayakunul kursi khalfas shaffi, sehingga kursinya berada di belakang shaf. Sayakunul kursi shaffal khaf. Fayam bagi ayyakun, karena itu selayaknya ya, fi maudi'in bihaitsu la yata'adza bihi man khalfahu minal musallin. Tempatkan kursi ini di posisi yang tidak ganggu orang yang sedang sholat. Sehingga di belakangnya jangan sampai terganggu. Nah, terus gimana Pak? Kan shaf itu nyambung-nyambung, betul. Cuman kayak di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu kan ada jarak shaf yang cukup panjang ya. Di sana jarak shaf itu cukup panjang, sehingga kalaupun ada orang yang bawa kursi, belakangnya itu nggak sampai nyundul. Belakangnya nggak sampai nyundul. Baik, nah kalau di Masjid Indonesia, berarti ambil posisi ujung kanan, ujung kiri, agar nanti itu dihindari oleh makmum yang berada di belakangnya, sehingga bisa jadi itu dikosongi, atau nggak sampai biasanya. Karena cuma 2 shaf, shaf depan penuh, shaf belakang separuh misalnya. Berarti dia tidak ganggu yang lain. Wallahu ta'ala alam. Baik, itu sebagai tambahan terkait pembahasan sholat dengan menggunakan kursi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School Unit Kerajaan.
Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait, STBA Hafizahullah, saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Primary School atau STTQ MIPS unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama mencapai 2,6 miliar rupiah. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan STTQ MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 7441049999. Konfirmasi dan info donasi hubungi 082 12345 7441. Jazakumullahu khairan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan izin bertanya, kalau berdiri adalah wajib dalam sholat, bagaimana jika sudah beberapa lama berdiri, kondisi tubuh pusing seperti mau jatuh? Karena ada kelainan jantung, jadi jika dari sujud, duduk lalu berdiri, jantung merasa tidak enak dan pusing. Baik. Apakah boleh sholat duduk terus, Ustaz? Nah. Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampunya. Karena itu dalam praktek amal kita berusaha melakukannya semampunya. Di posisi orang yang punya sakit tertentu, misalnya dia tidak bisa melakukan gerakan dari atas langsung turun ke bawah secara drastis, atau dari bawah langsung naik ke atas secara drastis, yang itu bisa menyebabkan misalnya pusing, atau bahkan seperti orang migran tuh langsung terjungkir. Maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Sehingga kalau dari awal dia berdiri masih dalam kondisi normal, karena memang datang ketika sholat sambil posisi berdiri, maka mengawali sholat tetap posisi berdiri. Allahu Akbar berdiri. Sampai ruku masih normal, masih bisa tahan. Nah ketika mulai bangkit dari ruku, wah ini posisi darah dari yang awalnya tubuh seperti ini kemudian diangkat naik ke atas. Nah ini bisa jadi ada perubahan. Kemudian mempengaruhi keseimbangan organ otak misalnya. Akhirnya sedikit pusing. Anda bisa langsung duduk. Kalau masih kuat, silakan bertahan untuk itidal sebentar, terus sujud. Nah, sujud, bangkit, sujud, duduk. Ini kalau kemudian sujud lagi, bangkit kalau diajak berdiri. Wah, bisa bahaya ini, Pak. Baik, selanjutnya Anda sholat sambil duduk. Dan diperbolehkan seperti itu, sehingga dari awal berdiri, kemudian setelah itu duduk karena tidak mampu untuk berdiri. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Saya bertanya di luar konteks mengenai menggantungkan harapan lain kepada Allah. Saat terjadi kecerobohan, maka risiko-risiko itu akan terjadi. Misalnya mobil hilang, sehingga kita menggunakan asuransi mobil. Begitu pula kecelakaan, kematian, maka kita menggunakan asuransi jiwa. Dan ini kan berarti kita keliru karena menggantungkan harapan selain pada Allah kepada asuransi. Kemudian kami kaitkan dengan wakaf produktif. Kami alihkan anggaran asuransi itu dengan ke wakaf produktif. Lalu pertanyaannya,
apakah itu mohon penjelasan Pak Ustadz Amin. Kemudian yang kedua, mohon penjelasan bagaimana niatnya Pak Ustadz. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tayyib. Tentang masalah menggantungkan harapan. Bolehkah kita menggantungkan harapan kepada makhluk? Itu kembali kepada masalah bolehkah kita minta kepada makhluk. Menggantungkan harapan, berharap, kemudian meminta. Boleh nggak kita meminta kepada makhluk, berharap kepada makhluk? Jawabannya adalah ada 2 rincian. Pertama, untuk sesuatu yang hanya bisa diwujudkan oleh Allah, maka jika ini ditujukan ke makhluk, ini syirik. Misalnya apa? Memberi rizki, kemudian apalagi kesehatan, apalagi penjagaan dari mara bahaya, dan seterusnya. Ada banyak orang yang punya keyakinan, selama Kanjeng Sunan itu diziarahi misalnya ya, maka di sini keberkahan itu akan melimpah. Kemudian apalagi misalnya, rizki itu akan bertambah banyak, masyarakatnya akan masyarakat yang sehat-sehat dan seterusnya. Sehingga muncul ketergantungan terhadap itu semuanya kepada kuburan. Sebagian masyarakat Jawa di Jogja punya ketergantungan kepada Laut Kidul misalnya. Maka selama penunggu Laut Kidul itu dia berbuat baik kepada manusia dengan cara karena kita sudah memberikan sajen ke sana, maka nanti kita akan mendapatkan kesejahteraan. Yang Merapi juga sama. Kemudian dilakukanlah sedekah bumi Merapi. Dan itu ketergantungan kepada makhluk untuk sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang untuk sesuatu yang bisa diwujudkan oleh makhluk. Ketergantungan yang kedua adalah untuk sesuatu yang bisa diwujudkan makhluk. Apakah diperbolehkan? Jawabannya boleh. Ya. Karena Nabi SAW ketika menyuruh sahabat melakukan A, melakukan B dan C, beliau nunggu hasil laporan dari sahabat itu. Demikian pula orang ketika menyuruh sahabat A, ketika menyuruh temannya A, temannya B, mereka menunggu apa hasilnya. Rasulullah SAW pernah menyuruh seseorang untuk mengawasi bagaimana kondisi pasukan yang ada di sana. Pasukan kafir. Apakah dia sudah mulai bergerak atau gimana. Sampai itu malam hari ya. Sampai subuh belum ada kabar. Nabi SAW nunggu terus. Sehingga beliau melihat ke arah celah bukit. Karena di sini adalah arah datangnya utusan tadi. Nabi SAW ketika mengirim utusan perang. Maka beliau selalu memperhatikan bagaimana kabar di sana. Dan seterusnya. Dan itu tentu saja akan ada perasaan menunggu harapan sesuatu dari mereka. Tapi ini bisa diwujudkan oleh makhluk, menyampaikan berita tentang kejadian yang ada. Anda ketika menitipkan sesuatu kepada si A, tolong nanti diantarkan ke si B. Kemudian sampai ganti hari kok nggak ada kabar. Besok lagi ditunggu kok nggak ada kabar. Anda pasti akan tanya, harap-harap cemas. Ini sampai nggak? Sampai nggak? Boleh nggak seperti itu? Boleh. Ketika anak ujian, orang tua punya harapan agar nanti bisa lulus dengan baik. Anak diminta untuk belajar. Kamu saya sekolahkan di tempat ini, nanti kamu ikut bimbel ini. Orang tua punya harapan agar nanti anaknya bisa lulus dengan baik. Harapan-harapan seperti itu diperbolehkan karena itu masuk dalam ranah kemampuan makhluk. Baik. Nah, selanjutnya, lalu kenapa asuransi dan seterusnya itu tidak boleh? Berharap sesuatu yang itu bukan haknya, jelas tidak boleh. Saya berharap nanti kalau saya sakit, kamu harus ngasih saya. Loh, apa alasannya? Bapak mewajibkan saya untuk ngasih Bapak.
Loh, kita kan ya, tetangga. Kita kan punya hubungan ini dan seterusnya. Karena itulah saat asuransi muncul pertama kali, komentar Imam Ibnu Abidin, salah satu ulama madhab Hanafiyah, saat asuransi muncul pertama kali di dunia Islam, ya, karena asuransi pertama kali dilakukan oleh orang kafir. Saat pertama kali muncul di dunia Islam, Imam Ibnu Abidin mengatakan, ilzamu malam yalzam. Ini mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Sederhananya begini. Kalau saya sakit, maka siapa yang menanggung saya untuk berobat? Ya saya sendiri. Kalau saya kecelakaan, siapa yang menanggung resiko kecelakaan itu? Saya sendiri. Kalau saya mengalami musibah, siapa yang harus menanggung musibah itu? Jawabannya adalah saya sendiri. Sehingga siapapun yang mengalami resiko, maka siapa yang menanggung resiko itu adalah dia sendiri. Maka jangan nyuruh orang lain untuk menanggungnya. Nah, nyuruh orang lain untuk menanggungnya berarti kan mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Kamu yang punya resiko kok saya yang nanggung resikonya, yang jangan. Ini berarti mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Tapi Pak, kamu tak bayar. Gitu kan? Asuransi kan seperti itu. Nanti kalau saya punya resiko, kamu harus nanggung resiko saya. Dan sebagai gantinya kamu tak bayar. Sehingga dia bayar premi. Jadilah akad gharar, bahkan termasuk perjudian. Saya bayar sebagai taruhannya, tapi nanti kalau saya punya resiko, kamu harus nanggung resiko saya. Ini nggak nyambung. Makanya kenapa asuransi dilarang, itu bukan masalah kaitannya dengan harapan, bukan. Tapi masalahnya Anda mengharapkan sesuatu dari orang lain yang itu bukan tanggung jawabnya. Tapi kita melakukan akad. Akadnya batil. Bayar sesuatu, kemudian nanti bisa mendapatkan yang lebih besar. Itu akad batil. Nah, beda dengan wakaf produktif. Ada sebuah dana yang dikembangkan, yang itu menjadi dana sosial. Karena itu dana sosial, berarti siapapun berhak dong untuk mendapatkannya. Mengingat dia juga bagian dari masyarakat. Ada dana masyarakat. Aku bagian dari masyarakat. Berarti aku boleh nggak ngambil sebagian? Boleh. Baitul Mal, dana milik negara. Siapa pemiliknya? Seluruh warga negara. Masyarakat di negara itu. Kalau ada salah satu unsur masyarakat mengambil harta dari negara itu dengan cara yang benar, boleh nggak itu? Boleh, halal baginya. Makanya kalau misalnya ada seperti BLT ya, bantuan langsung tunai, sekian. Nanti bisa diambil di rekening ini. Rakyat dapat tanpa alasan. Halal atau tidak Pak? Halal, itu dari negara, silahkan kamu ambil. Dan negara memberikan itu dengan aturan tertentu. Ada peraturannya. Mereka yang dianggap tidak mampu dengan catatan seperti ini, ada rekomendasi dari misalnya kelurahan, atau rekomendasi dari kecamatan, atau dari RT, RW, atau dari padukuhan. Kemudian terukur yang dapat sekian, nanti dia dapat sekian, dan seterusnya. Maka dengan keberadaan ini, dia berhak karena dia mengambil dari sebagian dana negara. Nah, asuransi itu apa alasannya? Sehingga dia mau mengambil harta orang lain. Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga bukan masalah ketergantungan kepada orang lain, bukan. Saya kalau punya piutang di tempat si A saya kasih utang 5 juta. Si B saya kasih utang 10 juta. Sampai sekarang belum bayar. Terus saya pesan sama anak-anak. Nanti kalau bapak mati, tolong tagih. Silakan ditagih. Akhirnya, sang bapak meninggal dunia. Anaknya nagih. Ketika anaknya dalam kondisi nggak punya duit, dia punya harapan. Duit bapak ada di situ, semoga dikasih. Semoga nanti dia mau bayar utang. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Karena dia dibenarkan untuk menagih itu. Itu adalah harta orang tuanya. Yang ditinggalkan di tempat itu dengan akad utang. Dan itu akadnya sah. Wallahu a'lam. Nah. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Silakan, Ya. Anda sudah terhubung. Nah.
Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita jadi makmum dan imamnya tidak tumaknina, ketika imam sudah rukuk, tetapi kita belum selesai baca Al-Fatihahnya, apakah kita ikut rukuk atau menyelesaikan Al-Fatihah? Dan memang imam ini selalu tidak tumaknina. Terus yang kedua, untuk bacaan Maliki, ada imam yang membacanya Maliki, jadi di huruf kafnya tanwin. Itu apakah artinya sama dan apakah sah sholatnya? Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Imam tidak tumaknina. Tumaknina Bapak bagian dari rukun sholat. Kalau imam tidak tumaknina itu sama dengan imam meninggalkan rukun sholat. Dan kalau meninggalkan rukun sholat, sholatnya batal. Apapun bentuk rukun itu. Takbiratul ikhram, rukun. Imam enggak takbiratul ikhram, batal sholatnya. Al-Fatihah, rukun. Imam enggak baca Fatihah, batal sholatnya. Rukuk, rukun. Imam enggak rukuk, sengaja, ya batal sholatnya. Termasuk juga tumaknina. Maka kalau nemu imam yang tidak tumaknina, terlarang bagi kita untuk bermakmum di belakangnya. Karena dia batal sholatnya. Sehingga makmum batal juga sholatnya. Maka kalau menjumpai seperti ini, Anda langsung tinggalkan imam itu dan silakan beralih ke masjid yang lain. Sehingga batal, kemudian keluar masjid, cari masjid yang lain. Bagaimana kalau sholat di situ? Nah itu bisa, nanti daripada memicu keributan di masyarakat, di jamaah, Anda tinggalkan saja masjid itu. Mungkin jamaah akan menganggap, wah ini mau pulang untuk buang air besar. Misalnya ya, anggapan jamaah seperti itu. Padahal sebenarnya kita sedang pindah ke masjid yang lain. Tapi kalau imamnya tumaknina, cuman agak cepat sedikit. Sehingga kecepatan kita kalah dengan kecepatan imam. Tapi dia tumaknina. Rukuknya tumaknina, i'tidalnya tumaknina. Cuman kita kalah cepat. Maka apakah kita harus rukuk saat imam sudah rukuk sementara Fatihah kita belum lengkap? Jawabannya kembali kepada hadis Nabi SAW. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Sehingga mengikuti imam diutamakan daripada memperhatikan sholat pribadi masing-masing makmum. Jadikan itu sebagai kaidah. Mengikuti imam diutamakan daripada memperhatikan sholat pribadi masing-masing makmum. Baik, saya kasih gambaran ya. Sholat duhur berapa rakaat? 4. Sholat duhur 4 rakaat. 2 rakaat. Begini ya. Duduk tasyahud awal. Ini tasyahud awal. TA. Terus 2 rakaat lagi. Begini kan? Baik. Kalau ada orang yang sholat duhur 1 rakaat. Terus duduk tasyahud awal. Tambah 3 rakaat. Gimana sholat seperti ini? Sholat seperti ini gimana hukumnya? Batal. Dapat 1 rakaat duduk tasyahud awal. Allahu Akbar. Rakaat yang kedua. Terus dia lanjut ke rakaat ketiga, 4. Kok kamu enggak tasyahud awal tadi? Sudah saya taruh di awal. Saya taruh di depan. Di rakaat pertama. Gimana sholatnya? Batal. Kok bisa batal? Ayat tata cara sholatmu ngawur gini. Batal. Masya Allah. Ini batal ya. Tapi enggak jadi batal ketika dia jadi makmum masbuk. Ketika dia jadi makmum masbuk. Coba, dia enggak jadi batal, Pak. Ini imam, sholat jamaah bersama imam, lengkap. Ya. Datang makmum masbuk. Padahal imam sudah dapat 1 rakaat sholat duhur. Akhirnya apa yang dilakukan oleh makmum? 1 rakaat, duduk tasyahud awal begini. Kemudian apa tuh? Tambah rakaat yang kedua dia enggak pakai tasyahud awal, rakaat ketiga. Terus duduk tasyahud
Kalau ini bagi imam ya tasyahud akhir. Kalau bagi dia ini nggak dihitung. Nanti dia nambahi lagi 4. Baru duduk tasyahud akhir. Loh, ini tata cara sholat yang kayak gimana ini? Jadinya kan sistematikanya rusak. Gara-gara dia jadi makmum yang masbuk. Merusak sistematika sholat. Sehingga nggak urut. Terus kayak gini sholatnya gimana? Ya memang harus kayak gini. Kalau nggak kayak gini nanti dia tidak mengikuti imam. Coba kalau dia nggak ngikuti imam, dapat 1 rakaat bersama imam ya. Imam duduk tasyahud awal, dia nggak ngelakukan, langsung berdiri ke rakaat kedua. Sehingga dia berdiri, imamnya duduk. Nanti ada yang gabung di mana misalnya? Gabung di rakaat yang kedua, gabung di rakaat yang ketiga, makmum yang masbuk. Sehingga nggak jadi jamaah jadi. Yang ini berdiri, yang ini sujud, yang ini rukuk ini. Ini ngapain? Nggak jadi jamaah. Makanya mengikuti jamaah itu yang diperhatikan. Sehingga kalau Anda baca Fatihah baru dapat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena tadi Anda telat gabung, kok imamnya sudah rukuk, wajib rukuk. Jangan diselesaikan Fatihahnya. Nah, wallahu a'lam. Baik, untuk pertanyaan yang kedua tentang Maliki, insyaallah akan saya coba baca-baca dulu. Semoga bisa kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.